Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Denny Suryanggara dengan NIM 242410102031 dari kelas keamanan sistem kelas A. Di sini saya akan mempraktikkan tentang penerapan firewall jenis paket filtering, kemudian nanti ada konfigurasi NAT overloading, dan yang terakhir ada konfigurasi VPN site to site. Baik, langsung saja di sini karena kita nggak memiliki topologinya. Jadi kita harus membuatnya secara manual. Di sini saya sudah membuatnya secara manual, tapi belum dikonfigurasi sama sekali. Di sini bisa terlihat jika uh, antar switch dan router ini masih merah, artinya masih shutdown. Kemudian untuk di dalam topologi ini sendiri terdiri dari 7 end device, yaitu 5 PC dan 2 server. Di sini untuk menghubungkannya kita memerlukan sebuah switch dengan kode 2960, kemudian ada router 1841. Kemudian di 1841 di router 1841 ini tidak bisa langsung dihubungkan dengan kabel serial DCE ini. Karena kalau mengingat dari soalnya ini dia menggunakan kabel serial DCE ini yang eh, karakteristiknya ada logo jam di sini. Ini serial DCE. Caranya bagaimana untuk menghubungkan router satu dengan router 2 ini? Kita perlu mengkonfigurasi atau memodifikasi sedikit routernya. Di sini caranya yaitu adalah kita matikan dulu, kemudian nantinya slide kosong routernya itu akan diisi dengan HWIC 2T seperti ini. Oh, maaf. Ini HWIC 2T. Nah, nantinya itu bisa dihubungkan antar router dengan kabel DCE serial DCE. Mungkin langsung aja di sini karena belum dikonfigurasi, saya akan konfigurasi terlebih dahulu mulai dari perangkat end device-nya terlebih dahulu. Ini di sini config, oh sorry desktop, kemudian IP configuration di sini tinggal masukin aja 168, 30 dan 5 dengan subnet masknya 255. Kemudian eh, default gateway-nya yaitu adalah 30.1. Kemudian di close sama 30.6, kemudian default gateway-nya 30.1. Untuk yang subnet 10 itu juga sama, tapi kita ganti ininya 10. Dan yang ini 10.1. Oke, 10.5 255. Oke. Ini juga ke configuration, kemudian ini masukkan, maaf, 10.6, 10.1. Itu 7, kemudian ininya 10.1. Oke. Oke, di sini perangkat end device berupa PC ini sudah dikonfigurasi berupa IP-nya. Kemudian untuk servernya sendiri ini juga kita config IP-nya 192.168, bedanya di sini 20.5 dengan default gateway-nya yaitu adalah 20.1. Oke. Kemudian FTP servernya juga 20.10 dan default gateway-nya adalah 20.1. Oke. Oh ya, di sini FTP servernya karena di sini kan nantinya ke depannya eh, ke depannya FTP ini hanya ke server FTP yaitu 20.5. Makanya oleh sebab itu kita perlu mendisable
HTTP-nya. Di sini karena FTP berarti HTTP-nya kita off-kan. Sedangkan untuk HTTP ini kita perlu FTP terus ininya kita off-kan. Oke. Dan juga di FTP ini kita perlu membuat satu user baru, misalkan saya contohkan Angga dengan passwordnya Angga123. Untuk apa namanya permission ya semuanya saya tambahkan. Oke, di sini tercatat Angga dengan passwordnya Angga123, permissionnya semuanya lengkap. Kemudian langsung saja mengkonfigurasi si routernya. Di sini, oh, sebelumnya ini harus di power on dulu karena tadi. Oke, di sini no, kemudian enable config T. Kita masuk ke interface FA0/0 terlebih dahulu. FA0/0, kemudian di sini kita masukkan IP address-nya 192 sesuai dengan ini 192.168.30.1 168.30.1 dengan subnet ya subnet masknya yaitu 255.0 karena prefixnya adalah 24. Kemudian valid IP sorry IP address. Nah, kemudian no SH yaitu not shutdown. Sehingga di sini kelihatan jaringannya yang tadinya merah menjadi hijau. Kemudian lanjut ke jalur FA01 sama kita exit terlebih dahulu, kemudian interface FA0/1, kemudian kita masukannya yaitu adalah 198.10.1 IP address 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255 karena prefixnya adalah 24 jadinya 0. Sudah, kemudian no SH. Sini terlihat jika jaringannya sudah dari switch ke router sudah hijau. Kemudian lanjut ke S01/0 ini exit, kemudian int S0/1/0, kemudian IP address-nya yaitu 192.168.50.1 dengan subnet masknya yaitu adalah 255.255.0 no SH. Oke, ini sudah. Karena ini serial DCE kita perlu satu lagi perintah yaitu clock 6400. Address config if int clock rate 64.000. Oke. Kemudian exit. Oke, di sini router 1 sudah dikonfigurasi. Kemudian lanjut di router kedua sama. Kemudian enable, kemudian konfigurasi terminal. Dari sini kita perlu masuk dulu ke interface 0
S0 slash, oh bentar, 0 slash 1 slash 0. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.50.2 dengan subnet mas 255.255.0. Oke, kemudian 0 SH. Sip. Kemudian dari sini kan dari router ke router sudah hijau. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi si router ke switch dengan cara int fa0/1 0/0. Ini IP address 192.168.20.1 dengan subnet mas 255.0. Kemudian 0 SH. Oke, di sini routingnya untuk menghubungkan ini sudah selesai. Kemudian kita perlu menambahkan IP routing sedikit di R1-nya juga. Dengan IP root 192.168.20.0 ke 255.0. Kemudian 192.168.50 ke 2. Oh, conft. Ini bisa kita copy aja. Oke. Kemudian router 2 juga sama, kita perlu konfigurasi IP rootnya 192.168.10.0 dengan 255.255.255.0. Kemudian dihubungkan ke 192.168.50.1. root 192.168.20.0 dengan kok config if. Oh sebentar, saya ada yang salah. 255.255.255.0 192.168.50.1. Ini harusnya di sini. Oke, sudah. Kemudian di sini karena sudah kita konfigurasi, mungkin bisa kita cek dulu apakah nyambung 192.168.10.5. Oke, di sini bisa terlihat jika kalau kita ngeping dari PC 0 ke web server ini bisa terlihat. Kalau pembuktiannya juga bisa lewat sini, web browser. http://192.168 berapa 20.5. Oke, di sini kelihatan welcome-nya. Oke, kemudian satu lagi kita perlu ngeping FTP-nya, FTP 192.168.20.10.
Oke, di sini bisa kita lihat jika kita bisa mengakses FTP servernya dan berhasil. Sama di sini juga akan saya tes ping 192.168.20.5. Hasilnya bisa. Ini saya close aja biar mempercepat waktu. Kemudian FTP-nya ini 10 FTP. Oke. Angga, Angga, Angga 123. Oke. Di sini bisa terlihat jika berhasil, kemudian web browsernya http slash 192.168.20.10 ya. Oh, oke, betul. HTTP harusnya nantinya ini oke. Dia tidak bisa mengakses si FTP server. Artinya HTTP di FTP server ini sudah betul-betul kita matikan. Oke, mungkin lanjut ke konfigurasi paket firewall filtering. Di sini untuk ini bisa dilihat tadi. Oh, maaf. Yang tadi pengujian ini ping ICMP itu yang tadi kita lakukan di command prompt ICMP itu ini. Kemudian FTP-nya itu yang FTP ini. Kemudian tadi untuk memeriksa HTTP kita bisa melalui web browser. Tadi sudah muncul keluaran halaman browser ya. Kemudian lanjut ke eh, konfigurasi ACL-nya. Di sini kita perlu ke ACL di router kedua. Router kedua itu ini. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan copy paste saja supaya nggak memakan waktu yang lama. Ups. Satu kemudian 20. Oke, di sini kemudian kita perlu mengakses ke interface 0/1/0 interface 0 slash sorry S0 1/0. Kemudian IP access group 100 in. Oke. Di sini kita bisa mencobanya. Di sini harusnya output yang dikeluarkan yaitu adalah sama dengan tabel ini. Kita coba. Kita ping. Ini Ctrl C aja. Oke. Ping 192.168 ke 20.5 dulu. Oke, di sini terlihat kalau di PC ketiga dengan subnet 30 ini hasilnya itu adalah destination host unreachable. Artinya ping untuk ICMP ke eh, web server ini tidak bisa dilakukan. Di sini bisa terlihat juga kalau sendnya 4 tapi receive-nya adalah 0 dan loss-nya semuanya 100% loss. Kemudian kalau kita lihat untuk 2010-nya, nah ini juga sama destination host unreachable.
Kemudian di sini kita coba FTP, FTP 192. Oke, di sini tetap bisa FTP-nya. Di sini juga centang FTP username Angga 33. Oke, di sini berhasil login. Kemudian selanjutnya web browsernya. Oke, di sini coba http slash 192.168 20.5. Oke, di sini muncul halaman Cisco-nya. Kemudian kalau di sini 10.20.10 harusnya nantinya nggak bisa. Ini kenapa? Karena lama sekali ya. Mungkin saya stop dulu. Oke, ini http slash 192.168 20.10. Oke, di sini request timeout. Artinya di sini tidak terjadi 20.10 ini diakses melalui HTTP. Oke, mungkin karena ini subnetnya juga sama, mungkin saya akan lanjut ke pengujian eh, ke subnet 10. Di sini, maaf, Ctrl C, di sini ping 192, kita ngeping si web servernya terlebih dahulu, 192.168.20.5. Oke, di sini bisa terlihat jika subnetnya 10, ini dia bisa nge-ping atau melakukan protokol ICMP ke web server. Kita coba untuk FTP-nya. Di sini juga sama, FTP-nya juga bisa. Kalau FTP 192.168.20.5 yang mana ini web server, harusnya dia tidak bisa. Oke, ini nggak bisa disconnecting from FTP server timeout. Lanjut ke FTP servernya. Ini seharusnya dia bisa. Oh, seharusnya dia tidak bisa juga di sini. Tabel ini tidak bisa. Nah, di sini timeout disconnecting from FTP server. Coba kita di ininya web browsernya. Sini http://192.168.20.5 dan seharusnya dia bakal muncul. Oh, di sini dia juga tidak muncul. 2x. Oke. Oke, di sini request timeout. Kita coba untuk FTP servernya apakah bisa. Di sini juga request timeout. Artinya betul pengujiannya yaitu ICMP bisa, tapi FTP dan HTTP-nya tidak bisa. Mungkin satu lagi untuk percobaan validasi di subnet 10, saya akan coba di PC terakhir yaitu PC keempat. Sini PC 4 dengan subnetnya akhiran 7. Di sini harusnya ini sama seperti em, kondisi sebelumnya, yang mana pingnya bisa, kemudian FTP-nya bisa, HTTP-nya bisa. Kita coba aja. Ping 192.168 berapa? 20.5. Oh, maaf, 20.5.
Oke, di sini ICMP-nya bisa. Kemudian titik 10. Oke, di sini 10 juga bisa, yang mana di FTP server ini merupakan web server. Kemudian kita coba akses ke FTP servernya. FTP 192, oke, FTP-nya bisa masuk. Angga 123. Oke, bisa. Kemudian untuk di web browsernya, ini seharusnya dia, oke, http slash 192.168 20.5. Oke, agak lama ya. Mungkin bisa kita tunggu sebentar. Oh, maaf, 192.168.5. Oke, di sini bisa terlihat jika dia muncul halaman web servernya. Kalau misalkan saya mengakses FTP server, apa bisa? Mungkin kita close terlebih dahulu, karena lama sekali. Oke, ini http slash 192.168.20.10. Go. Oke, di sini hasilnya request timeout. Oke, lanjut ke dalam materi NAT overload. Di sini kita diharuskan untuk melakukan konfigurasi topologi yang disediakan itu dengan menerapkan NAT overloading. Di sini eh, jika dilihat topologi yang ada di dalam modul ini sama seperti perangkat atau materi firewall filtering sebelumnya. Jadinya di sini kita langsung saja ke demonya. Di sini saya sudah membuat topologi baru di sini untuk khusus NAT overload. Di sini mungkin saya akan merimain sedikit. Di sini ada tiga zona, yaitu adalah ada subnet 30, kemudian ada subnet 10, kemudian ada subnet 20 untuk server. Kemudian di sini untuk perangkat router yang menyambung antar router di sini menggunakan kabel dengan serial DCE. Kemudian karena ini router 1841 sehingga kita butuh modifikasi sedikit di dalam fisikalnya dengan menambahkan HWIC 2T. Sebelumnya bisa dimatikan terlebih dahulu routernya, baru nanti di slide ke slot yang kosong. Seperti itu. Maaf Pak, mau ngetek dulu boleh nggak? Nggak sampai jam 5 boleh? Ha, jam 16.30. Mas ya Pak? Baik, oke. Di sini terlihat jika topologi ini belum dikonfigurasi sebelumnya, sehingga kita butuh konfigurasi masing-masing topologinya. Kita bisa mulai dengan perangkat end device-nya terlebih dahulu. Ini kita masukkan IP address-nya 192.168.30.5. Kemudian dengan subnet mask-nya 255. Di sini default gateway-nya kita menggunakan 30.1. Oke, lanjut. Kemudian di 30.6 hampir sama ke desktop IP configuration. Kemudian ini paste saja 30.6, 30.1. Oke, di sini lanjut ke subnet ke titik 10. Di sini tinggal kita edit 10.5. Kemudian 10.1.
configuration, kemudian 6, sepuluh titik tujuh, 10.1. Oke. Di sini perangkat and device PC sudah kita konfigurasi dengan memasukkan IP yang sudah ditentukan. Kemudian kita lanjut ke servernya. Di sini 192.168.20.5. Kemudian default gateway-nya kita 20.1. Oke. Kemudian lanjut ke server kedua 10.10 dengan default gateway 1. Oke, di sini biar lebih bagus. Oke, ini udah di rename sesuai. Dan kita juga butuh merubah web server ini agar hanya menerima perintah HTTP sehingga FTP-nya harus kita matikan. Oke, di FTP server juga karena hanya menerima, oh maaf, sebentar, karena hanya menerima protokol HTTP sehingga di service di HTTP-nya ini kita hapus atau kita nonaktifkan HTTP. Oke, di sini sudah. Kita lanjut ke konfigurasi si routernya. Enable, kemudian configure terminal. Di sini kita masuk ke dalam port FA0/0 terlebih dahulu, FA0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.30.1 dengan subnet mask 255 /0 karena /24, kemudian no sh. Sini bisa kelihatan kalau sudah dikonfig dia akan berubah dari warna merah menjadi warna hijau. Kemudian kita masuk ke dalam interface FA0/1. Di sini kita akan masukkan IP address-nya. IP address 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255. Oops. 255. Oh, bed mask. Oh, sorry. 255 no sh atau no shutdown. Oke, di sini sudah. Lanjut ke serial 0/1. Ini exit terlebih dahulu, interface S0/1/0. Kemudian kita masukkan IP yang ada di sini, IP address 192.168.50.1 dengan subnet masknya 255. 255.255.0. Oke, kemudian kita perlu mengkonfigurasi clock rate-nya 64.000. Di sini karena jenis dari kabel yang kita pakai itu ada serial DCE sehingga kita menggunakan clock rate 64.000. Kemudian no sh. Oke, di router 1 ini udah selesai untuk pengenalan IP-nya. Kita lanjut ke router kedua. Mungkin ini akan saya router 1. Oke, ini router 2. Oke. Masuk ke CLI, ini no. Oke, langsung enable configure terminal, kemudian INT S0/1/0.
IP address-nya 192.168.50.2 255 push 255.255.255.0. Kemudian no SH. Oke, di sini terlihat jika sambungan antar router ini bisa eh, sudah berubah, artinya aktif. Kemudian lanjut ke port FA0/0. Kita exit dulu, masuk ke interface FA0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address 192.168.20.1 dengan subnet mask 255. Oke, kemudian no SH. Oke, setelah pengenalan IP ini kita perlu melakukan routing di kedua router. Router pertama ini kita routing, exit terlebih dahulu, IP root 192.168.10.0, kemudian ke 255.0 ke 192.168.50.2 50.2. Oke, sip. Kemudian lanjut di router kedua sendiri ini exit terlebih dahulu, kemudian masukkan IP root 192.168.10.0 255.255.255.0, kemudian ke 192.168.50.1. Oke, kemudian sama ke dari 30 juga, IP root 192.168.30.0 255.255.0 ke 192.168.50.1 192.168.51.255.30 sama 10. 30 sama 10. Oke, lanjut ke mengkonfigurasi ACL-nya. Sorry, NAT overloading-nya. Di sini bisa kita lihat untuk cara mengkonfigurasi NAT overload. Oh, sebelumnya mungkin saya akan mendemokan terlebih dahulu dengan cara melakukan ping ya. Ini ping ke misalkan web server deh. Ping 192.168.20.10. Destination unreachable. Apakah ada yang salah? Ini firewall. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Jadi harusnya ini IP root 192.168.20.0, kemudian 255, 255, 255.0. Nah, 192 ke 50.2. Oke, lanjut kita coba ping. Ping 20.2.
68.20.5. Oh, ping 20.5. Oke, ini bisa. Kalau 20.10, oke, it's good. Ini apa saya salah satu? Oh, ini 192.168. Oh, maaf, saya di sini salah ping ya. Ping 192.68.20.10. Harusnya dia bisa. Oke, dia bisa. Ping 192.168 berapa? 10.5. Harusnya bisa. Oke. Sini sudah bisa ping antar eh, PC dengan server. Mungkin di sini yang ini juga ping 192.168.320.10. Oke, di sini juga bisa. Coba untuk apa namanya? 20.5. Oke, di sini kalau kita misalkan net start cmd net start. Oke, di sini ini harus cepat juga. Bentar ya. Oh, HTTP ya. HTTP berarti ke sini. HTTP ./192.168.20.5 ya. 20.5. Oke, ini juga harus. Oke, di sini kelihatan web server dengan HTTP. Di sini bisa kelihatan tercatat jika PC dengan subnet 30.5 mencoba mengakses web server dengan alamat 20.5. Jadinya mungkin kalau kita coba ke FTP. Oh, maaf. Ini ke FTP. FTP 192.168.20.10. Oke. Oh, kita sebelumnya harus bikin terlebih dahulu di sini FTP, kemudian di service FTP, kemudian ya, saya misalkan angga 123, read, write, delete, rename, dan list. Oke, kemudian mungkin di sini saya ulangi lagi. Oke, angga 123. Oke, di sini langsung, kemudian di sini net stop. Net stop. Oke, di sini kelihatan di subnet dengan di perangkat device dengan IP 30.5 mencoba mengakses web atau FTP server dengan 20.10. Lanjut dengan konfigurasi overloadingnya. Di sini kita perlu masuk ke dalam router. Sini nggak usah enable. Kita ke INT FA0/1. Sini IP NAT inside. Kemudian ini exit dulu. INT F0/1. IP NAT inside. Kemudian INT S0/1/0 IP NAT outside. Kemudian exit. Oke. Kemudian lanjut ke access list.
1 per mit 192 168 10.0 0.0.0 255. Mungkin biar nggak salah di sini saya langsung copy paste aja. Oke, sama ini juga. Oke, sini untuk router 1 sudah selesai dikonfigurasi. Selanjutnya kita tinggal menguji apakah sudah benar. Sini harusnya jika 30.5 itu dengan subnet 30 itu nanti dia akan tampil sebagaimana mestinya. Tapi kalau 10 yang eh, ngeping ke server itu nanti akan eh, di apa ya? Seperti ditutup subnet 10. Jadi diganti dengan 50. Mungkin akan kita coba aja langsung ke aja website web browser. TP 192.168.20.10 Oke, di sini kelihatan. Di sini langsung aja kita net start. Oke, di sini kelihatan jika 30.5 yang mengakses, dia akan langsung menampilkan 30.5. Sedangkan kalau ini mohon maaf. Oke. Di sini http://192.168.20.5. Oke, di sini kelihatan di sini net start. Oke, di sini kelihatan jika baru saja ini jika PC dengan subnet 10 itu nanti akan dijadikan subnetnya 50. Sehingga di sini subnetnya tidak kelihatan. Misalkan kalau FTP juga hal yang sama untuk FTP. Oke, ini command prompt di sini FTP 192.168.20.10. Oke, tangga 123. Oke, di sini FTP server command prompt net start. Oke, di sini kelihatan kalau misalkan dia yang 30.5 dia akan langsung munculkan 30.5. Sedangkan kalau misalkan ini saya PC yang sama, sebentar, ini oke, not overload. Ping 192.168. Oke, ini yang 10 dan start. Oke, di sini kelihatannya sebentar. FTP, maaf. FTP. Enggak 123. Oke, di sini net start. Oke, di sini kelihatan juga baik maupun FTP server dengan web server. Di sini kelihatan jika yang ngeping itu adalah perangkat dengan subnet 30, itu akan ditampilkan
di dalam servernya. Akan tetapi jika subnetnya 10 itu nggak akan ditampilkan, tapi digantikan dengan 50 atau subnet 50 seperti itu, baik itu FTP maupun web server. Untuk melihatnya bagaimana caranya dengan menggunakan show IP NAT trans di router 1. IP NAT trans. Oh, sorry, ini harus di enable terlebih dahulu ke show IP NAT trans. Oke, di sini kelihatan. Di sini yang kelihatan yaitu di luarnya atau inside globalnya yaitu adalah 50, tapi yang sebenarnya mengakses yaitu adalah 10.5, yang mana adalah IP yang ini 10.5. Dia akan mengakses ke 20.10 seperti itu. Mungkin untuk percobaan IP NAT overload seperti itu, kita lanjut ke konfigurasi VPN site to site. Oke, selanjutnya yaitu adalah konfigurasi VPN site to site. Di sini topologi yang digunakan berbeda dengan topologi yang sebelumnya, sehingga kita harus membuat terlebih dahulu. Mungkin di sini bisa saya tunjukkan. Ini merupakan topologi yang sudah saya konfigurasi sebelumnya. Di sini hal yang perlu pertama kali kita lakukan yaitu di sini karena router ini nggak memiliki serial DCE, sedangkan di contohnya ini kita mengharuskan untuk menggunakan serial DCE, maka di sini juga harus dilakukan modifikasi pada routernya dengan menambahkan port yaitu HWIC2T, itu berlaku dengan semua routernya. Kemudian di sini perbedaan dari topologi sebelumnya, di sini penggunaan kabelnya untuk menghubungkan dari end device ke router itu menggunakan kabel copper crossover. Kemudian di sini selanjutnya kita memerlukan konfigurasi IP end device. Di sini kita bisa lihat. Di sini IP 4-nya akan dimasukkan dengan 192.168.10 ini 10, kemudian subnet masknya 255.0 karena diminta untuk prefixnya 24, kemudian default gateway-nya adalah 10.1. Kemudian untuk di PC kedua, sini bisa terlihat jika IP-nya juga udah dikonfig dengan IP 20.10 dan default gateway-nya 20.1. Kemudian di sini untuk pengujiannya sendiri, di sini kita diperlukan untuk, oh ya, di sini nantinya akan melewati konfigurasi ini semua. Tapi karena sebelumnya saya melakukan konfigurasi ini agak error jika mengikuti dari modul, maka ada beberapa riset sedikit yang mana di dalam router kedua ini juga harus diinstal si mana ini license boot modul C2900 di router kedua, baru dia mau terenkripsi setidaknya, bisa dibilang gitu. Kemudian langsung ke dalam pengujian ya. Di sini kita diminta untuk melakukan ping 192.168 20.10. Oh, sorry. Aduh. Oke. Oke, di sini terlihat jika dari PC 1, PC 0 ke PC 1 dia dapat berkoneksi dengan private. Kemudian selanjutnya kita perlu melakukan testing dengan show crypto IPsec SA di router ke 1. Oh, enable oke. Crypto IPsec SA.
Show. Nah, di sini terlihat jika paket yang terenkapsulasi itu ada 10 dan paket yang eh, apa namanya? Dekripsi itu ada 9. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan jika VPN yang telah kita buat ini telah berhasil, si perangkat eh, apa perangkat pertama dapat mengenkripsi pesan yang ada, kemudian dapat didekripsi oleh perangkat yang ditujunya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk semua topologi yang telah dikerjakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.